Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat siang, Pak Taufik. Oke, lanjut ya. Materi terakhir pada pelatihan kedisiplinan ini, saya buka sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu SMS Karya Bakti Tirto Yudo yang pada siang hari ini masih menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom meeting pada acara pelatihan kedisiplinan yang diselenggarakan oleh mahasiswa S2 Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, untuk pada siang hari ini adalah diklat hari kedua, dan sekarang pada siang ini adalah materi kelima, yakni materi terakhir tentang tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang terakhir, yakni Ibu Arum Bidandari. Tanpa berlama-lama, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Izin saya share. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Bapak Moderator. Silakan dimulai. Masih belum terbaca, Bizara? Bisa di stop share screen-nya, habis itu dibuka kembali. Sudah kelihatan? Ya. Kok jadi berantakan ya? Nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arum Bidandari. Saya adalah pemateri yang kelima dari acara diklat pada siang hari ini yang telah kita laksanakan selama 2 hari. Beda hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Next. Ya, nama saya adalah Arum Bidandari. Saya dulu titelnya SPDI karena saya lulusan dari institusi Islam. Jadinya ada I-nya ya Bapak Ibu. Kemudian tempat tanggal lahir saya itu di Madiun. Pada tahun, astagfirullahaladzim, saya salah tulis tanggalnya, mohon maaf. Itu tanggalnya, tahunnya salah. Saya baru lahir lah. Mohon maaf. Ya, saya lahir pada tahun 87 ya, 12 Juni 1987. Status saya sudah menikah. Occupation, my occupation is, saya itu English teacher of Vocational School of SMK Wijaya Kusuma Dagangan Madiun. Saya salah satu termasuk awardee DPI tahun 2022 tahun ini ya. Kemudian latar belakang pendidikan saya sekolah SD-nya berada di SDN Jatisari 1, Bukir Madiun. Kemudian SMP-nya saya sekolah di SMP Negeri 2 Bukir Madiun. SMU-nya saya bersekolah di SMU Negeri 1 Nglames Kabupaten Madiun. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana ya, arah mau ke Ponorogo itu, daerah sana rumah saya. Kemudian saya S1-nya dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saya lanjut S2-nya di Universitas Negeri Surabaya saat ini ya. Kemudian saya juga mempunyai beberapa pengalaman organisasi, yakni diantaranya adalah saya adalah seorang anggota Rohis SMU Negeri 1 Nglames Kabupaten Madiun saat itu. Saya aktif walaupun sebagai anggota gitu ya, karena prinsip saya saat sekolah dulu saya kurang terlalu suka untuk terlibat dalam organisasi karena rumah saya jauh kebetulan dari
sekolah saya waktu SMA, jadi saya tidak ingin melibatkan diri terlalu banyak, gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang pengalaman organisasi yang kedua, saya adalah anggota dari IKMA, Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa Sunan Ampel Surabaya, mulai dari tahun 2005 sampai saya lulus. Itu saya masih aktif menjadi anggotanya. Kemudian untuk yang ketiga, pengalaman organisasi saya adalah anggota dari organisasi kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dari Komsat Sunan Ampel Surabaya. Di sana saya pernah menjabat sebagai Danus, bagian dana usaha, kemudian sekretaris di bidang humas, hubungan masyarakat, kemudian masih banyak yang kedudukan saya di sana, cuman saya lupa karena sertifikatnya sebagian sudah hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya agak lupa bahwa saya pernah menjadi orang yang sangat super sibuk di kampus saat itu. Kemudian selanjutnya mohon di-scroll ke atas. Nggak bisa di-scroll, Bu. Tapi saya kembalikan gini aja. Ya, oke, terima kasih. Selain itu, saya juga aktif sebagai anggota Persib Kartika Chandra Kirana, karena kebetulan saya adalah istri dari anggota, gitu ya. Meskipun saya tidak banyak kegiatannya, mengikuti kegiatan di Persib, tetapi saya aktif di pendidikannya, gitu. Walaupun sesekali saya juga ikut di dalamnya ketika ada rapat, gitu ya. Kebetulan saya dan Buria yang merupakan putra dari owner Yayasan Karya Bakti ini, saya ketemunya di organisasi Persib itu waktu saya dan beliau itu berada di Ambon ya di itu. Oke, sekarang yang kelima, pengalaman organisasi saya juga sebagai anggota Fatayat NU yang ada di daerah saya. Next, Izara. Oke. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang perlu dipertanyakan dari saya terkait perkenalan saya? Bapak Ibu? Sepertinya semua sudah capek ya. Dan ini tadi terkait jaringan juga karena ada pemadaman di Kabupaten Malang dan sekitarnya karena gunung yang sedang kurang ini ya, bersahabat. Oke, ke atas dulu, Izara. Kita langsung saja ke materi berikutnya, yakni materi yang terakhir tentang tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab seorang guru di dalam menjalankan tugas. Minta tolong yang di atasnya, slide yang di atasnya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan, karena terkait materi yang kita bahas adalah tentang kedisiplinan, yakni disiplin itu sangat melekat ya dengan diri kita. Apalagi diri kita, yaitu seorang guru. Siapa sih guru itu? Guru itu merupakan orang dewasa yang mempunyai kepribadian yang baik, yang perlu ditiru dan diteladani oleh para peserta didiknya. Seorang guru harus mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, yang banyak, yang tinggi untuk bisa diajarkan kepada peserta didiknya. Tugas seorang guru selain sebagai seorang pendidik, yaitu seorang guru itu harus menjadi contoh yang baik buat peserta didiknya. Tugas guru itu sebagai seorang pendidik itu apa Bapak Ibu? Yaitu memberikan suatu motivasi belajar kepada peserta didiknya, serta harus mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama di sekolah atau di lembaga atau yayasan yang telah ditunjuk, gitu ya. Jadi di mana kita mengabdi, berarti di situ kita harus mengikuti peraturannya.
Kemudian, sebagai seorang pendidik, guru juga harus mampu meneruskan dan mengembangkan setiap nilai-nilai kehidupan. Seorang guru juga harus mempunyai tanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kemajuan belajar, khususnya bagi dirinya dalam mentransfer pengetahuannya kepada peserta didik. Umumnya bagi peserta didiknya dalam memperoleh pengetahuan yang akan diajarkannya, yang akan dinikmatinya untuk persiapan ke depannya setelah mereka lulus dari sekolah. Seperti itu. Guru itu merupakan sebuah profesi yang unik ya, karena menurut saya seorang guru itu sangat harus memiliki potensi yang luar biasa yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya mempersiapkan generasi yang akan datang. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru semua. Kira-kira saya ingin bertanya, kira-kira di sini Bapak Ibu guru ada yang tahu apa sih kira-kira kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjawab? Kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Monggo silakan Bapak Ibu yang dari SMK Karya Bakti. Ada yang tahu? Tadi sudah dipaparkan oleh, kalau nggak salah ada dua pemateri ya yang sudah menyampaikan tentang materi ini, kompetensi guru ini. Salah satunya adalah materi yang disampaikan oleh Bu Zahra tadi. Ya, karena tidak ada yang menjawab, di sini akan saya jawab sendiri ya. Saya ingin memaparkan, sebelum saya memberikan 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, di sini akan saya membacakan tentang tanggung jawab. Yaitu, tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu bentuk kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan merupakan kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Memiliki kemampuan bertindak independen serta mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai. Jadi itu adalah teori menurut Burhanuddin tahun 2000 ya Bapak Ibu. Itu pada bukunya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa seorang guru itu untuk menilai kemampuan atau kinerja seorang guru itu tidak akan jauh dari yang namanya sistem penilaian. Sistem penilaian itu seperti apa? Contohnya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru terkait PKKS. Nah, PKKS itu adalah apa? Di dalamnya ada sistem penilaian Bapak Ibu. Penilaian dari siapa? Dari pimpinan kita. Terhadap siapa? Terhadap kita para guru. Kenapa Bu Arum kok tahu? Iya, karena seringkali kalau ada kegiatan tersebut, sayalah yang sering menilai teman-teman guru, gitu ya. Nah, jadi kompetensi kita sebagai guru itu bisa diukur. Dari mana? Kinerja kita sebagai guru ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian apalagi? Tingkat kedisiplinan kita. Apa itu disiplin? Ya contohnya ketika kehadiran kita tepat waktu on time atau tidak. Kemudian sikap-sikap yang lain gitu ya. Administrasi kita terpenuhi atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu akan dinilai oleh pimpinan kita. Jadi kita nggak boleh abai ya terhadap semua itu. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru, kita harus tahu 4 standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu apa saja. Karena 4 standar kompetensi ini merupakan bukan salah satu ya, karena ada 4 ya. Sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya kewajiban atau tanggung jawabnya seorang guru adalah yang pertama, harus memiliki kompetensi pedagogik. Apa pedagogik itu? Pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didiknya. Contohnya seperti apa sih? Gitu ya. Kalau mungkin yang belum paham tentang pedagogik,
pedagogik itu adalah keterampilan kita seorang guru dalam menyampaikan materi di kelas. Contohnya, kita mempunyai murid. Murid itu sangat tidak aktif di kelas. Kemudian kita juga punya murid dalam satu kelas itu sangat aktif. Nah, bagaimana cara kita, teknik kita untuk mengajar mereka? Nah, kita punya teknik. Nah, itulah namanya kemampuan pedagogik. Jadi teknik dalam pembelajaran kepada peserta didik kita itu namanya kemampuan pedagogik. Kemudian, metode apa yang kita gunakan? Metode, ada beberapa metode itu. Nah, itu adalah termasuk di dalam kemampuan pedagogik yang merupakan kompetensi dari Bapak dan Ibu guru, gitu ya. Karena kalau kita sebagai seorang guru tidak mempunyai kemampuan pedagogik, ya sulit Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya mengajarnya monoton, anak didik kita nggak akan tertarik. Kalau anak didik kita nggak akan tertarik, maka anak didik kita nggak akan bisa menyerap ilmu atau pengetahuan yang kita transfer kepada mereka secara maksimal. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kemampuan pedagogik seorang guru itu sangat harus dipenuhi dan wajib untuk dipenuhi gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang masih belum memaksimalkan kemampuan pedagogiknya, monggo silahkan bisa diperbaiki dari sekarang. Karena generasi Z ini yang sudah sangat dekat dengan teknologi ini sangat membutuhkan pembelajaran yang unik, pembelajaran yang butuh selain tingkat penalaran yang tinggi, mereka juga butuh kreativitas. Ya, menuntut daya kreativitas dari guru itu untuk bisa menyampaikan materi supaya lebih menarik dan lebih mudah dipelajari, diterima sama mereka. Oke. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu yang seperti apa? Kepribadian yang baik itu adalah, kalau orang Jawa bilang, guru itu digugulan ditiru. Bagaimana kita meniru yang digugu yang seperti apa dan ditiru yang seperti apa? Ketika kita di depan anak didik kita. Tadi seperti pemateri yang sebelumnya sudah disampaikan. Karena kebetulan materi saya ini adalah kesimpulan dari seluruh materi, keempat materi yang sudah disampaikan pada presenter sebelumnya. Jadi pemateri sebelumnya, jadi jangan heran ya kalau materi yang kelima ini adalah pengulangan seperti itu. Kompetensi kepribadian, jadi kepribadian seperti apa yang harus ditiru, yang bisa ditiru dari seorang guru. Misalkan, di depan siswa kita, peserta didik kita, sebagai seorang guru, kita tidak boleh berkata-kata kotor. Seorang guru, kita harus bisa menunjukkan sikap. Sikap apa? Sikap objektif. Jadi kalau kita punya peserta didik, Bapak Ibu guru, kemudian peserta didik kita ganteng atau cantik, yo janganlah kalian sifatnya subjektif. Kok sing ayu juga nilai apik, sing elek nanti juga nilai jelek, nggak boleh ya Bapak Ibu guru ya. Kita harus bersifat objektif. Kalau anak itu pintar, mampu menerima semua pembelajaran dari kita, siapapun dia, jangan dipandang anaknya kepala sekolah nanti dikasih nilai baik, kemudian anaknya pejabat dikasih nilai baik, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Harus mempunyai sifat objektif terhadap peserta didik dan pembelajaran. Kemudian sifat yang seperti apa lagi? Contohnya disiplin. Disiplin akan apa? Tepat waktu. Sebelum pelajaran mulai, kita sebagai seorang guru minimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai kita harus sudah datang. Itu yang seringkali saya lakukan di sekolah Bapak Ibu. Bahkan peserta didik saya sampai bilang, Bu, kenapa sih jenengan itu on time sekali? Sedangkan guru yang lain itu loh Bu, 10 menit sudah lewat waktunya, mereka baru datang. Saya hanya bilang, nggak apa-apa, itu Bapak Ibu guru mungkin lagi ada keperluan. Sedangkan saya memang orangnya seperti ini nak, saya harus on time karena saya sudah terbiasa on time seperti itu. Tapi kan belum waktunya Bu. Nah ini menunjukkan kepada kalian bahwasanya disiplin waktu itu penting, manajemen waktu itu penting. Seperti itu ya. Jadi kita kasih pembelajaran kepada peserta didik kita bahwasanya sebagai seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik.
cara bertutur kata, cara mengolah kalimat dalam berbicara kepada peserta didik, jangan sampai menyinggung. Misalkan ada anak didik kita yang agak lelet, jangan langsung dibilang, "Hei lu bodoh, diajarin nggak bisa-bisa." Nggak boleh ya Bapak Ibu ya, tidak ada manusia yang diciptakan bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak mau berusaha. Kalau yang pintar juga jangan terlalu digunggung Bapak Ibu, nanti bisa tinggi hati gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjadi figur kepada anak didik kita untuk bisa menjadi suri tauladan yang baik buat mereka. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Selain itu, untuk berada di dalam kelas, kalau belum waktunya, ya jangan sampai kita keluar, apalagi untuk apa? Sekedar membeli jajan Ibu, atau mungkin cilok, atau mungkin minuman. Jangan ya, kalau bisa Bapak Ibu guru di dalam kelas, usahakan. Kalau memang suka sering haus, bawalah minuman dari rumah, gitu ya. Ditaruh di dalam tasnya. Nanti kalau mau minum, permisi anak-anak, Ibu mau minum dulu, gitu ya. Seperti itu. Pokoknya tunjukkan kepribadian yang baik kepada mereka. Cara berperilaku, tutur kata, kedisiplinan kita, tanggung jawab kita, absensi, setiap peserta didik masuk kita harus mengabsen. Itu bentuk kedisiplinan Bapak Ibu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Kemudian jangan lupa kita membuat agenda harian guru. Beda lagi dengan agenda harian sekolah itu, beda. Jadi kita harus benar-benar rapih secara keseluruhan sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Next, kepada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional di sini, seorang guru itu harus bisa menjadi orang yang profesional. Dengan apa? Kita profesionalnya, ya kita menguasai materi yang akan kita ajarkan. Contohnya apa? Misalkan, saya adalah guru agama. Ya, saya harus menguasai tentang agama. Saya harus menguasai dan bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian kalau seandainya saya guru fisika, berarti ya saya harus tahu tentang hukum-hukum, hukum Pascal, Boyle, dan sebagainya. Gitu ya, sesuai dengan kompetensi kita. Itu namanya termasuk dalam kompetensi profesional. Gitu. Kemudian kompetensi sosial. Di sini seperti apa kompetensi sosial? Nah, kompetensi sosial di sini adalah kompetensi atau kemampuan guru dalam bersosialisasi terhadap lingkungannya. Contohnya seperti apa? Nah, tadi seperti yang ditanyakan sama Pak Edi ya tadi ya, kalau nggak salah ya, temannya Bu Pamika tadi ya, Pak Edi tadi menanyakan, gimana sih kalau seandainya caranya kok ada guru yang geng-gengan gitu ya, nggak bisa akrab dengan guru lain. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti guru tadi belum bisa menerapkan kompetensi sosial, belum memiliki kompetensi sosial. Mohon maaf, ini kita ngomong secara profesional ya, Bapak Ibu ya. Mohon tidak untuk tersinggung atau gimana, karena ini kita harus punya, sebagai seorang pendidik, kita harus punya 4 kompetensi ini, dan ini wajib. Dan ketika nanti kalau Bapak Ibu sudah ada yang sertifikasi atau yang akan sertifikasi, pasti 4 kompetensi ini akan digembleng sekali di dalam PPG nanti ya Bapak Ibu. Seorang guru yang tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik di dalam lembaganya, pasti dia akan dikucilkan. Contohnya, Bapak Ibu guru, ada yang merasa pintar sekali, kemudian merasa tidak butuh sama orang. No, itu nggak boleh ya. Itu menunjukkan Bapak Ibu guru tidak mempunyai kompetensi sosial. Kemudian ada temannya yang kurang baik atau kurang pintar atau mungkin lelet dan mereka dibiarkan menyendiri. Itu juga nggak punya kompetensi sosial Bapak Ibu. Jadi nggak boleh. Kita sebagai sama-sama seorang guru dalam satu lingkup di mana kita sebagai seorang pendidik kita harus saling tolong menolong, tepos liro. Kalau ada temennya yang butuh bantuan ya kita rangkul, ayo mana Bu yang belum selesai, perlu bantuan kah? Seperti itu. Kalau misalkan ada temennya yang agak cuek, didekatilah, ayo jangan gitu ya, kita kan semua satu keluarga. Di sekolah ini kita keluarga. Mungkin kalau di rumah kita bukan keluarga, tetapi kita adalah satu keluarga SMK
Karya Bakti Tirta Yuda. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus dengan masyarakat di lingkungan luar Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu kan biasanya sekolah kan mencari murid ya kan. Kalau mencari murid otomatis orang masyarakat luar sana akan menilai Bapak Ibu. Perilaku kita di luar bagaimana. Mentang-mentang kita guru, nanti kita keluar dari motor, keluar dari gerbang, kita pakai motor, terus kita cuek-cuek aja sama masyarakat. Don't care. Habis itu kita lewat heng, tanpa menyapa, permisi Bu, permisi Pak. Wah, itu berarti dia belum mempunyai kompetensi sosial, hubungan secara horizontalnya kepada masyarakat itu belum baik. Berarti itu belum termasuk menjadi seorang guru yang baik. Seperti itu. Kemudian apalagi cara bersosialisasi lagi kepada pimpinan. Bagaimana? Sepintar apapun kita, Bapak Ibu, kita tetap wajib menghormati pimpinan. Seperti apapun pimpinan kita harus menghargai pimpinan. Kalaupun kita ingin menyampaikan kritik dan saran kita terhadap pimpinan, sudah seyogyanya kita harus mengucapkan kata-kata itu dengan permisi Bu, mohon izin, mohon maaf, mohon izin saya ingin menyampaikan begini Bu, kemarin bla 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 itu ya. Jadi harus ada sopan santunnya. Kalau kita sudah sebagai pendidik, masa iya seorang guru sudah dianggap profesional, terus kemudian kita nggak punya tutur dan etika yang baik kepada atasan kita, kepada leteng-leteng kita, kepada senior dan junior kita. Kalau sama junior Bapak Ibu, kita nggak boleh menganggap remeh. Junior itu adalah penerus kita Bapak Ibu. Kalau mereka belum bisa, ayo dirangkul, dipahamkan. Begini loh caranya, kamu harus semangat. Nanti next-nya kamu begini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tanggung jawab itu sendiri, Bapak Ibu. Jenis tanggung jawab yang pertama itu ada 5, yaitu apa? Tanggung jawab intelektual. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah tanggung jawab moral dan spiritual, seperti yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya. Dan yang kelima adalah tanggung jawab pribadi. Oke. Di sini akan saya jabarkan satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab intelektual? Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu perlu tahu, tanggung jawab intelektual guru adalah diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum dan juga mata pelajaran di sekolah yang akan kita ajarkan kepada peserta didik sesuai dengan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kemudian selain itu tanggung jawab intelektual itu diantaranya adalah diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pembelajaran yang telah dibebankan kepada Bapak dan Ibu guru serta keterampilan yang diperlukan untuk penunjang tugasnya. Contohnya tadi apa? Yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Jadi guru yang intelektual itu adalah guru yang menguasai materi, guru yang menguasai teknik-teknik, guru yang menguasai apa tadi? Teknik, materi, media, apalagi? Kira-kira Bapak Ibu? Metode juga harus memahami tentang psikologi peserta didik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab profesi pendidikan. Di mana tanggung jawab profesi pendidikan itu adalah tugas seorang guru, di mana seorang guru itu harus bisa mengarahkan, kemudian membimbing para peserta didiknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, minatnya, dan serta bakat yang mereka miliki untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Guru itu juga harus bisa menjadi seorang motivator. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah akan sangat berhasil apabila siswanya itu memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, guru itu perlu menumbuhkan potensi belajar yang baik kepada peserta didiknya. Jadi, kasih semangat Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang agak malas-malas belajar, didekatin.
Jangan malah diolok-olok, jangan dibiarin. Ayo dirangkul. Nak, kenapa kelihatannya kamu lagi lemes? Belum sarapan ya? Gitu. Kemudian tanya lagi, nak, kira-kira kenapa ada masalah ya di rumah? Gitu. Biasanya kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya di sekolah, biasanya anak-anak saya gitu kan. Jadi kedekatan saya, bonding saya sama anak-anak itu sangat dekat. Ketika saya pulang ke Madiun, kemudian mereka tahu, lah Bu Arung datang. Pasti mereka, hak nih Bu, hak nih, gitu ya. Karena saking dekatnya sama anak-anak peserta didik itu. Oke, yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu seperti apa? Tanggung jawab yang diwujudkan melalui kompetensi guru di lingkungan sosial, serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yakni yang kompetensi yang keempat, itu sama dengan tanggung jawab sosial, yaitu cara berinteraksi di lingkungan sosial, baik dengan teman sejawat, pimpinan kita, anak didik kita, junior kita, senior kita, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Kalau ada masyarakat sekitar sekolah kita yang ada gawe, ya minimal datang Bapak Ibu. Apalagi kalau berdempetan ya rumahnya, ya kita harus datang. Kalau diundang, ya kita harus datang. Jangan mentang-mentang nggak kenal, siapa lu? Terus nggak mau datang. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Yang keempat, yakni tanggung jawab moral dan spiritual. Sebagai seorang guru, tanggung jawab kita itu spiritual dan moral itu diwujudkan melalui apa? Melalui penampilan gurunya sebagai makhluk yang beragama, yang perilakunya senantiasa tidak pernah menyimpang dari norma agama dan norma moral itu sendiri. Yang dijelaskan dalam teori dari Wijaya ya Bapak Ibu ya, dalam bukunya tahun 1994 pada halaman 9 mengatakan bahwa guru mempunyai tanggung jawab moral di mana setiap guru harus mempunyai kemampuan untuk menghayati sebuah perilaku serta etika yang sesuai dengan Pancasila sekaligus mengamalkannya. Contohnya, kalau kita Muslim, Bapak Ibu, dan kita biasa pakai jilbab, ya kita pakai jilbab. Tapi kalau memang Muslim dan belum menggunakan jilbab, seenggaknya jangan memakai baju yang dress body, karena nanti akan dilihat Bapak Ibu, apalagi kita di lingkungan SMK Bapak Ibu, ya kita perempuan. Nah, kalau kita pakai bajunya rada melepet-melepet, itu anak-anak yang laki-laki, itu anak-anak SMK itu Bapak Ibu, ya ampun. Mereka itu suka, aduh mem, cantik sekali, gitu ya, aduh seksinya, gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya, karena kita adalah suri tauladan yang baik buat peserta didik kita, jadi kita punya tanggung jawab spiritual kepada mereka, kasih contoh yang baik, kita berpakaian yang baik, tidak terbuka, kemudian kita menggunakan baju yang sopan kalau ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tanggung jawab yang kelima yaitu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi ini apa Bapak Ibu? Contohnya diwujudkan dalam kita itu sebagai seorang pribadi harus menguasai atau memahami diri kita. Yaitu apa? Cara kita. Siapa sih diri kita gitu ya? Sebagai makhluk sosial. Berarti kita butuh orang lain. Kita nggak boleh egois. Kemudian, sebagai makhluk individu, berarti kita apa? Kita harus tahu bahwasannya kita itu seorang pribadi itu harus mengenali kapan kita harus mengendalikan emosi. Contohnya tadi, seperti yang ditanyakan. Seringkali yang Bu Mamika tadi ya bertanya, guru itu membawa permasalahannya pribadi dari rumah, kemudian sampai sekolah masih mencicip. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Usahakan kalau sudah di sekolah, kita jangan pernah mengkait-kaitkan yang namanya urusan di rumah. Karena apa yang menjadi sasaran siapa akan menjadi sasaran itu adalah orang-orang di sirkum itu tadi. Contohnya teman-teman kita atau mungkin peserta didik kita. Nanti tiba-tiba guru ini meledak, jangan gini-gini. Wah, nggak boleh ya Bapak Ibu. Karena kita seorang guru itu harus profesional, punya tanggung jawab profesional, serta punya tanggung jawab pribadi. Jadi kita tahu kapan kita dihadapkan dengan posisi ini dan kita harus bagaimana, kita harus mengenali diri kita. Kita harus sebisa mungkin untuk mengendalikan emosi dari diri kita. Harus menjadi pribadi yang terbaik lah, pokoknya seperti itu.
Oke, sedangkan yang lain ini ada beberapa tanggung jawab yang lain, diantaranya yaitu tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik. Apa itu maksudnya tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik? Yang pertama, yaitu guru itu mempunyai tanggung jawab untuk mengubah sikap dan tingkah laku peserta didik agar menjadi lebih baik. Ini di sekolah saya pribadi, Bapak Ibu ya. Saya ingin sedikit sharing bahwasanya di sekolah saya itu kita sama-sama SMK. Saya tuh punya peserta didik yang notabene anak itu luar biasa, sangat membutuhkan perhatian. Saya tidak terbiasa bilang anak itu nakal, saya tidak pernah bilang seperti itu ya. Karena menurut saya sebagai orang tua, kalaupun saya dibilang anak saya nakal, saya pasti juga nggak akan terima. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru, jangan ya bilang anak nakal, jangan bilang anak bodoh, karena kita tidak ikut melahirkan mereka. Mereka itu amanah dari Yang Kuasa sebagai ujian dari orang tua kita. Kalau ketemu anak yang spesial, yang butuh perhatian, nah bagaimana caranya kita? Kita dekati, kita rangkul, kemudian kita face to face. Nah, nanti ke sini ya menghadap ibu ya, gitu. Kenapa kira-kira ada masalah apa? Seperti itu ya pendekatannya ya, pendekatan personil pendekatan secara personal kepada peserta didik supaya nanti kelakuannya itu tidak menjadi-jadi. Karena ini ada kejadian nyata Bapak Ibu. Di sekolah saya ketemu guru yang saya notabene dia tidak memahami psikologi anak. Begitu anak berbuat sesuatu yang di luar keinginan guru, langsung saja ditegur, langsung ditindak. Ayo push up. Nah, nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus memposisikan posisi kita ada di anak itu. Contohnya tadi, lakukan pendekatan. Jangan langsung menjudge, kamu nakal, kamu bandel, kamu harus ini, nanti saya. Nggak boleh ya. Kita dekati dulu. Kalau memang anak itu dengan pendekatan pertama nggak bisa, kedua, ketiga pasti nanti akan bisa gitu. Saya yakin karena saya sudah menerapkan hal itu. Walaupun masih banyak yang menentang, tapi saya yakin. Karena saya yakin di situ Bu Mamika sudah melakukannya. Bu Mamika sudah bisa melakukan hal yang pernah saya lakukan itu. Jadi saya percaya memang masih ada guru-guru yang bisa memahami psikologi peserta didik. Oke, yang kedua yaitu kita tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang kedua yaitu mendidik perkembangan karakter yang baik bagi seluruh peserta didik. Ya, perkembangan karakter itu yang seperti apa? Contohnya, kalau dia muslim, ya udah tiap hari setiap mau close dari pelajaran kita ingatkan mereka, jangan lupa sholat ya nak, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau pagi biasakan duha ya nak, seperti itu. Kasih saran, kalau di rumah suka bantu orang tua nggak? Kalau memang nggak pernah bantu orang tua, mulai dari besok ya nak, atau dari sekarang ya nak, nanti bantu orang tua. Begitu ya caranya. Nah, terus yang ketiga, mengarahkan para peserta didik agar mencapai suatu kedewasaan yang mempunyai kepribadian yang baik dan sempurna. Contohnya, kita mengarahkan mereka. Kalau mereka di SMK berarti kan sudah sesuai jurusan Bapak Ibu dari kelas 1-nya. Dia ke arah kemana? Nanti pasti itu anak-anak seringnya sharing ke saya. Bu Arum, ini nanti saya harus seperti apa ya gitu. Nanti saya besar mau jadi apa? Loh, kamu sesuai jurusan aja. Kalau memang kamu, Bu, ini jurusan ini tidak sesuai dengan kemauan saya, Bu, ini yang nyuruh orang tua saya. Berarti bagaimana? Kita mendewasakan dia. Gini, Bona, insya Allah, kalau orang tuamu itu yang mau, berarti itulah jalannya Allah menentukan untukmu menjadi seperti itu. Ya udah diteladani aja, diterima aja. Toh siapa tahu nanti Allah kasih jalan lewat nasihat dari ibumu tadi. Kamu masuk di jurusan ini setelah kamu jadi orang berhasil, siapa tahu gitu. Jadi kita dewasakan pemikirannya Bapak Ibu. Jangan terus langsung dikat, yo salah sendiri kamu kenapa nggak mau ngikuti kemauan kamu, malah kamu nurutin orang tua kamu. Ya nanti terserah kamu mau jadi apa. Nggak boleh ya. Kita ngomong kepada peserta didik harus yang baik, harus didewasakan pemikiran dia. Kalau ada anak yang pacaran di sekolah, jangan langsung dijadi, nggak boleh kayak gitu. Enggak, kita deketi dulu. Kayaknya senyum-senyum kenapa? Ya, kita ikuti ke arah mereka, tapi sembari mengingatkan secara perlahan seperti itu. Nanti pasti akan malu sendiri dan akan berguna. Anak-anak itu seperti itu. Kemudian tanggung jawab yang kedua
yaitu tanggung jawab seorang guru sebagai pengajar. Apa itu artinya? Yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Contohnya, kalau kita diamanai sebagai contohnya saya, bahasa Inggris, berarti ya udah harus mengajarkan bahasa Inggris sesuai dengan kompetensi kita. Kalau fisika berarti ya fisika, agama ya tentang agama, PGSD berarti tentang semua materi SD. Seperti itu ya, biologi dengan biologinya, gitu ya. IPS dengan IPS-nya semua. Akuntansi dengan semua akuntansinya dan keuangannya itu. Oke, yang kedua yaitu memastikan bahwasannya peserta didik kita bisa memahami ilmu yang diberikan. Jadi setelah kita mengajarkan Bapak Ibu, itu kan ada refleksi ya. Waktu penutupan sebelum penutupan itu kan ada refleksi. Anak-anak, Ibu mau dong saran dan kritik dari kalian. Kira-kira materi hari ini sudah bisa dipahami belum? Gitu, Bapak Ibu semuanya pernah melakukan hal itu enggak kalau sebelum ditutup pembelajarannya? Halo Bapak Ibu? Iya Bu, pasti ditanya seperti itu Iya, ketika Ya, pra pembelajaran. betul betul. juga. Harus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Ya, kita egois sebagai guru, udah pasti nanti anak-anak paham. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Karena itu merupakan salah satu prosedur atau rangkaian kegiatan yang harus kita lalui sebagai guru. Kita harus menanyakan dulu kepada peserta didik kita, apakah materinya sudah tersampaikan dengan baik, dengan cara apa? Kita ngetes mereka. Ulang lagi, penjelasan awal tadi diulang, ditanyakan. Terus pembelajaran hari ini gimana Bapak Ibu, menarik atau tidak, gitu ya. Bapak Ibu, sorry. Gimana anak-anak, menarik atau tidak, seperti itu ya, kita harus menanyakan. Kalau memang ada saran dan kritik, ayo monggo silahkan dikasihkan, kira-kira saran dan kritiknya apa. Kalau anak-anak sudah ngasih masukan ke kita jangan lupa mengucapkan, oke terima kasih sayang, terima kasih ya, semoga kita minggu depan lebih baik gitu ya. Oke, jangan lupa memberikan nasihat-nasihat kepada anak didik kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengarahkan para peserta didik untuk bisa menerima ilmu yang diajarkan. Jadi kita itu meminta anak didik kita memberikan motivasi di akhir pembelajaran sebelum penutupan kita harus memotivasi mereka. Kalau kita sebagai contohnya ini saya sendiri, saya mengajari anak-anak bahasa Inggris ya, berarti sebelum penutupan saya selalu arahkan, don't forget to study hard at your house. Jangan lupa untuk belajar yang lebih rajin di rumah. Kemudian sering buka kamus ya nak. Kemudian apa lagi? Sering nonton film, tapi filmnya yang pakai bahasa Inggris. Sering dengarkan lagu yang menggunakan bahasa Inggris. Atau sering baca buku yang kontennya tentang bahasa Inggris. Seperti itu. Itu selalu saya arahkan kepada peserta didik saya. Seperti itu ya. Next. Oke. Sebagai seorang guru, kita juga harus tahu Bapak Ibu, landasan hukum dari profesi yang kita geluti sekarang ini apa. Landasan hukum sebagai seorang guru itu adalah Undang-Undang 1945, yaitu tentang apa? Coba Bapak Ibu ada yang masih ingat? Kira-kira undang-undang pasal berapa ya yang mengatur tentang pembelajaran? Sorry, tugas guru. Masih ada yang ingat? Ya, mungkin sudah banyak yang lupa, nggih. itu. Ada di dalam Pancasila. Kemudian di pembukaan Undang-Undang 1945, UU SPN nomor 20 tahun 2003 dan juga UUG nomor 14 tahun 2005, yang mana di sana disebutkan bahwasanya seorang guru itu adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, serta mengarahkan dan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya guru itu harus profesional dan bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan serta moral dan sosial dengan mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa memiliki akhlak yang baik dan jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungannya, tidak hanya kepada manusia Bapak Ibu, kepada tumbuhan,
juga binatang, baik untuk mencerdaskan kehidupan anak didik di dalam arti yang sempit maupun di dalam artian yang luas. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Yang luas. Ya. Kemudian, berdasarkan pada pengertian tersebut, maka tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai di sini sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah, apa tolak ukurnya? Tadi tentang kedisiplinan yang udah disinggung dari pemateri sebelumnya. Kira-kira apa tanggung jawab kita yang mana lagi sih? Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama ya kita itu harus patuh kepada jam kerja kita Bapak Ibu. Kalau kita memang belum jamnya pulang, jangan pulang. Kalaupun ada kepentingan ya kita harus izin. Ada jam ngajar kita, ada 4 jam, berarti ya kita harus 4 jam itu mengisi secara full. Ya. Kemudian, yang kedua, kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang masih suka ambelat dengan peraturan? Masih adakah yang suka membangkang dengan peraturan Bapak Ibu? Enggak ya, di sini semuanya baik semua ya, Bapak Ibu gurunya ya. Insya Allah semuanya baik ya. Oke, jadi gitu ya. Sebagai seorang guru kita harus profesional, mengikuti instruksi dari atasan. Kalau atasan menyuruh kita melakukan A, berarti ya kita harus A. Selama itu tidak menyimpang dari ajaran agama, ya kita ikuti, berarti itu demi kebaikan, gitu ya. Dan juga tata tertib yang berlaku, di situ kan ada tata tertib guru, tata tertib sekolah, gitu ya, itu harus dipatuhi Bapak Ibu. Kemudian berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi, ya. Itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya, pada poin yang keberapa tadi ya? Kita memberikan apa tadi? Oh iya, tanggung jawab moral dan spiritual. Ini termasuk di dalam moral dan spiritual. Kemudian yang 4, menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau ada lemari di kelas, sebagai wali kelas ya kita harus menjaganya. Kemudian dikasih spidol, ya kita harus merawatnya. Jangan sampai spidol itu hilang. Tempatkan spidol pada tempat yang benar. Kalau di meja guru biasanya kan ada tempat spidolnya, kemudian ada tempat penghapusnya gitu ya Bapak Ibu, ya itu harus dijaga karena dalam satu instansi harus punya rasa untuk memiliki supaya semua pembelajaran bisa terjadi dengan baik dan lancar. Kemudian yang kelima, bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah dikasih job disk, berarti kita nggak boleh keluar dari job disk itu Bapak Ibu, kecuali kalau memang kita diminta untuk menangani job disk yang lain. Nah, itu adalah maksud dari poin kelima ini. Oke, next. Zara? Sudah Bu, itu sudah next. Oh, sudah? Iya. Oke. Ya, kemudian penjelasan dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, yaitu dari Dinas Kertrans atau Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Adapun menurut peraturan disiplin pegawai negeri sipil, walaupun kita swasta, kita tetap mengikuti arah ke sana ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana telah dimuat di dalam Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan, yakni 1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak. Seperti itu. Jadi kalau kita guru disuruh rapat, ya datang rapat. Disuruh MGMP, ya kita wajib datang, gitu ya. Kemudian disuruh datang mewakili kepala sekolah untuk ke dinas, ya kita harus datang. Bapak Ibu guru di sini yang bertindak sebagai wakaf, ya tadi hari ini Pak Andi izin ya mau ke ini tadi menyampaikan ke dinas. Nah itu juga salah satu bentuk tanggung jawab beliau sebagai bagian dari sekolah ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Contohnya, kalau kita, Bapak Ibu guru, di sekolah sebagai guru, otomatis kan kita dikasih amanah dari orang tua peserta didik kita. Untuk apa? Untuk mendidik mereka, mengembangkan kepribadian mereka, bakat dan minat mereka. Ya udah, kita jangan isinya marah-marah. Udah di sekolah dititipin, diamanahin, berarti kita dipercaya Bapak Ibu. Jangan terus anaknya semena-mena mentang-mentang kita seorang guru, terus kita harus seenaknya sama anaknya orang. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita harus profesional, kita harus dewasa dan bisa mendewasakan peserta didik kita. Gitu ya, memperlakukan anak-anak yang itu baik seperti anak kita sendiri. Kemudian next yang ketiga yaitu menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya. Masih poinnya hampir sama ya yang dengan yang tadi ya, yaitu tadi kalau kita sudah diberikan barang-barang dari sekolah untuk diamanahkan kepada kita, so ya kita harus jaga. Jangan sampai pimpinan kecewa terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Misalkan di ruang kelas itu ada kemoceng. Kemocengnya tidak dijaga. Habis selesai tidak masukkan di lemari. Nanti hilang. Berarti siapa yang tanggung jawab? Ya nggak tahu. Uang itu bukan saya yang ngambil. Walaupun Anda tidak mengambil, tapi Anda berada di barang itu ada di kelas Anda, berarti Anda yang mempunyai tugas untuk menjaga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa menjaga apa yang diamanahkan kepada kita, termasuk barang-barang. Yang keempat yaitu bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan juga atasan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, di mana itu termasuk jenis dari tanggung jawab sosial juga secara kompetensi sosial dari sebagai guru tadi. Oke, next. Nah, oke. Tanggung jawab dalam disiplin kerja guru. Yaitu apa? Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para aparatur negara atau mungkin pegawai dari pihak manapun ya, entah itu negeri ataupun swasta, terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan, melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh institusi. Berdasarkan pada hal tersebut, diharapkan efektivitas aparatur negara ataupun swasta meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin sebagaimana aturan yang berlaku, gitu ya. Sedangkan kedisiplinan aparatur negara atau sebagai karyawan swasta dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian besar pegawainya. Dalam kenyataannya bahwa dalam suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya mentaati segala peraturannya, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan. Next. Oke, jangan lupa di sini ada 9 kode etik sebagai guru ya Bapak Ibu. Jangan lupa yaitu apa? Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Seperti sekarang lagi ditegakkan P5 ya Bapak Ibu. Sudah diterapkan belum di sekolah ini? Sudah penerapan P5? Belum ya? Ya nanti mungkin akan pelan-pelan kita menyesuaikan kurikulum yang baru ini nanti akan diterapkan P5. Oke, next. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga yaitu guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didiknya, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Jadi kita itu sebagai guru ya kita harus meminta banyak informasi, mengetahui banyak informasi tentang peserta didik kita. Seperti itu ya. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik. Jadi kita harus ada komunikasi yang baik dengan guru, dengan peserta didik, dan juga wali muridnya. Soalnya apa? Kalau ada apa-apa kita nggak dipersalahkan Bapak Ibu. Kita harus intens komunikasi, kita adakan grup orang tua dengan wali kelas supaya mereka tahu perkembangan peserta didiknya atau anak-anak mereka gitu ya. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik.
Yang keenam, guru secara mandiri atau sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Contohnya apa? Kalau untuk meningkatkan mutu sebagai guru itu berarti harus apa Bapak Ibu? Aktif ikut kegiatan, aktif ikut di diklat seperti pelatihan pada siang hari ini. Ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu guru. Itu tandanya bahwa Bapak Ibu guru ingin meningkatkan dan mengembangkan profesinya sebagai guru. Itu salah satunya mengikuti pelatihan kegiatan seperti ini Bapak Ibu ya. Terus aktif dalam MGMP, ikut menyusun bukunya dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru dari berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Seperti tadi ya sudah saya jelaskan, sudah sangat jelas. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Nah, kita di dalamnya MGMP tadi dan juga PGRI, Bapak Ibu. Kalau biasanya kita diikut sertakan dalam anggota PGRI, gitu ya. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, next. Oke, saya kira ini sangat cukup materi saya yang dapat saya sampaikan tentang tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas. Ini ada sebuah quote yang saya dapatkan dari seseorang gitu ya. Kedisiplinan itu akan membiasakan dan kebiasaan itu akan membiasakan. Kebiasaan akan mensukseskan, maka kuatkan disiplin diri agar kita bisa mencapai keberhasilan. Seperti itu. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya ice breaking-nya akan saya adakan open-ended question ya Bapak Ibu. Semoga supaya semangat karena door prize-nya masih banyak. Kalau nanti nggak dipakai sayang kan kalau misalnya udah dibeli ya. Oke, di sini saya tutup materi dari saya. Mohon izin moderator, saya ingin menyampaikan ice breaking. Apakah masih ada waktu? Ya, silakan, masih ada waktu. Oh ya, Bapak Ibu guru, kalau seandainya free, monggo silakan open kameranya ya, on cam dulu. Kita tanya jawab. Ya, kira-kira saya akan memberikan open-ended question sebagai ice breaking pada siang hari ini. Saya tunjuk atau silahkan bertanya aja ya, menjawab saja ya. Monggo, saya akan bertanya, kira-kira ada berapa tadi kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Monggo, silahkan siapa yang ingin mencoba menjawab. Ada berapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Monggo. Pak Ahmad, Bu Manika, atau Bu Olivia? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Pak Solahuddin Al-Ayyubi. Itu tadi salah satunya ada pedagogik. Ya, betul. Berarti ada berapa kira-kira, Pak? Ada 4, Bu. Ya, alhamdulillah, betul sekali. Bisa sambil menyebutkan apa saja tadi yang keempat? Bentar, Bu, saya lihat catatan saya dulu. Oke, ya benar ya, jawabannya 4. Berarti Pak Solahuddin Al-Ayyubi bisa mendapat door prize untuk siang hari ini. Next, nanti bisa disebutkan ya Pak Ayyubi. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Open-ended question, silakan yang bisa langsung menjawab, dan itu langsung nanti dikasih door prize. Akan dicatat siapa-siapa yang memperolehnya. Oke, seandainya kita sebagai seorang guru yang notabene kita itu muslim, kemudian kita berpakaian rapi dan mengenakan jilbab, itu adalah contoh dari tanggung jawab yang mana Bapak Ibu? Kira-kira tanggung jawab yang mana? Ketika kita seorang guru dan kita muslim,
kita ke sekolah menggunakan baju yang rapi, sopan, kemudian memakai jilbab, bertutur kata yang baik kepada peserta didik dan semua warga sekolah, berarti kita termasuk di dalam tanggung jawab yang mana, Bapak Ibu? Menjalankan tanggung jawab yang mana? Siapa yang tahu? Bu Mamika mungkin bisa menjawab? Monggo teman-teman, guru. Tidak ada yang mau door prize yang hari ini? Melatih keterampilan hidup. Tanggung jawab sebagai melatih keterampilan hidup, yakin. Apakah ada jawaban yang lain? Tadi Bapak siapa tadi? Bapak Chandra. Oh, Bapak Chandra. Coba ada jawaban yang lain? Kelihatannya jawabannya kurang tepat. Ketika kita sebagai seorang guru, kemudian kita beragama Muslim, dan kita bertutur kata yang baik, menggunakan pakaian yang baik, rapi, serta berhijab atau berjilbab, kira-kira kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab yang mana? Ada tanggung jawab intelektual, profesi atau pendidikan, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral dan spiritual, atau tanggung jawab pribadi, Bapak Ibu, yang mana? Kira-kira yang Izin mana? jawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu sih tanggung jawab pribadi, Bu. Karena Tanggung jawab pribadi? kan ya Yakin? Atau mungkin ada teman yang bisa menjawab? Tanggung jawab Silakan. moral dan sosial. Ya, betul sekali, Bapak Chandra. Betul sekali. Itu termasuk di dalam tanggung jawab moral dan spiritual ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita menggunakan jilbab ke sekolah, menggunakan baju yang rapi, sopan, kemudian bertutur kata yang baik terhadap peserta didik dan semua warga sekolah, itu merupakan tanggung jawab sosial. Oke, next. Kira-kira sebagai seorang guru, kemudian kita harus mempunyai jiwa yang terhadap loyal terhadap sekolah dan juga warga masyarakatnya. Kita juga bergotong royong dengan baik, kemudian kita bersosialisasinya baik dengan peserta didik dan guru. Berarti kita termasuk yang mana? Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab yang mana, Bapak Ibu? Sosial, Monggo, Bu. teman-teman. Ya, Sosial mungkin. iya betul sekali Pak Ahmad, tanggung jawab sosial, benar. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, kita menjaga hubungan baik kita dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah, itu merupakan tanggung jawab sosial. Oke, satu lagi pertanyaannya. Aduh teman-teman yang dari SMK ini mana lagi ya? Kok nggak mau menjawab ini, sayang sekali door prize-nya. Oke, saya ingin menanyakan, kira-kira landasan hukum sebagai seorang pendidik itu tertera di mana saja? Ada yang masih ingat, boleh sebutkan satu atau dua. Tadi sudah saya ulas. Dan teman-teman pemateri sebelumnya sudah menyampaikan juga. Kira-kira yang mana landasan hukumnya sebagai seorang guru atau pendidik? Monggo, mungkin Pak Ahmad akan menjawab lagi. Borong Pak Ahmad. Mumpung masih banyak. Mungkin Bu Olivia? Bu Siti nggak hadir ya hari ini ya? Padahal kemarin Bu Siti hadir. Mari. Tadi landasannya di mana?
Ada di undang? Di undang-undang. Iya, benar Undang-undang. sekali. Undang-Undang Dasar. Kemudian di mana? Pembukaan? UUD 1945. Oke, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam apa? Peraturan Undang-undang? pemerintah. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak-bapak guru ya. Sangat hebat sekali. Oke, saya kira that's all ya dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya datangnya dari Allah ya. Usikum minafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arum atas presentasinya dan terima kasih atas ice breaking-nya yang bisa memicu peserta untuk aktif dan berbicara agar tidak pemateri aja yang berbicara. Ternyata dari sekian pertanyaan dari Ibu Arum tadi itu hampir semua pertanyaan bisa dijawab oleh peserta yang meskipun kurang tepat, tapi peserta sudah Ya, cukup betul aktif sekali dalam menjawab Pak pertanyaan Taufik. yang Betul, diberikan betul. Bu Guru. Bu Ya. Guru Arum ini ya. Oke. Untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab ya Bu. Tidak Pak, karena ini tidak. waktunya sudah selesai. Jadi untuk materi kan sudah harus selesai. Ya. Mohon izin Pak Taufik, nggih, saya membantu menyampaikan kepada teman-teman. Oh iya boleh Bu Arum selaku panitia. Ya, bahwasanya ini materinya sudah selesai Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan pelatihan ini dengan penugasan. Penugasan akan dilaksanakan mulai dari setelah materi ini hingga pengumpulannya paling akhir besok ya Bapak Ibu. Yaitu apa? Salah satunya penugasannya untuk seluruhnya, karena kita Bapak Ibu guru ya, penugasannya terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru sebagai pendidik, yaitu misalkan ada foto ketika Bapak Ibu guru mengajar ya, nanti bisa dokumentasikan aja, nggak perlu video. Kita kirim foto tentang ketika Bapak Ibu ngajar, kemudian materi pelajaran Bapak Ibu, contoh RPP, nah itu bisa nanti difotokan ya, dikirimkan kepada kami, nanti bisa disampaikan melalui Bu Mamika atau melalui Pak Andi, nah itu nanti disampaikan kepada kami, seperti itu ya. Kemudian untuk pengumpulan terakhir besok jam berapa Pak Taufik dan teman-teman panitia? Kira-kira sampai jam berapa? Siang atau sore aja? Kita kasih waktunya. Ya sore itu. Ya. Pokoknya besok udah selesai, terserah jam berapa kalau saya. Oh gitu ya, berarti nggak ada batasan waktu ya? Ya. Pokoknya hari Selasa ya, hari Selasa. Oh ya. Ambil itu Bu untuk menerangkan tugas dari masing-masing pemateri. Oke, iya sebentar saya bukakan ya, Bapak Ibu. Ini untuk tugas dari pemateri masing-masing pemateri. Kalau saya tadi tugasnya meringkas ya, karena tanggung jawab itu merupakan keseluruhan. Tapi ini masing-masing dari pemateri memberikan tugas. Ada berapa? Masing-masing pemateri memberikan tugas ya, Bapak Ibu ya? Iya. Apa dijelaskan masing-masing dari kita ya, atau biar mudah? Silakan. Iya betul, dijelaskan masing-masing saja. Dari pemateri satu tugasnya apa? Ini kan pesertanya kan udah berkurang juga, nanti minta tolong buat Ibu sama Bapak disampaikan ke yang lain gitu ya. Nanti pasti disampaikan Bapak Ibu, disampaikan sama teman-teman guru yang lain. Dari pemateri pertama dulu, penugasan. Monggo silakan Bu Umi disampaikan materi hari ini. Untuk penugasan yang untuk penugasan yang tugas pertama terkait ketaatan terhadap peraturan itu, salah satu peraturan kan untuk membuat RPP ya sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi tugasnya itu untuk membuat RPP untuk materi besoknya itu. Jadi untuk materinya itu disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Terima kasih. Bisa Mas Zulfi ya? Lanjut untuk pemateri kedua. Baik. Untuk
materi kedua yaitu disiplin waktu. Nah, di sini simpel saja ya Bapak Ibu. Nah, saya mohon untuk membuat list tentang hambatan yang ada dalam manajemen waktu Bapak atau Ibu pada lingkup sekolah di kehidupan sehari-hari. Iya, Terima kasih. soalnya ada di dalam chat ya Bapak Ibu yang materi kedua. Mau Iya. silakan dilihat. Silakan Nanti itu untuk nilainya ada 6 JP Bapak Ibu. iya. Sudah Pak Julfi? Iya, sudah, Ada terima yang kasih. ditanyakan lagi? Oh iya. Monggo silakan pemateri ketiga Pak Taufik. Pak Oke, Zulkifli. saya sebagai pemateri 3 yang tadi pagi memaparkan tentang materi kesadaran untuk melaksanakan tugas ya. Di sini saya mau memberikan tugas yang berisi 6, ya sekitar 6 JP lah. Di sini tugasnya adalah membuat resume mengenai tugas-tugas seorang guru. Jadi dari materi yang saya sajikan tadi, yakni kesadaran seorang guru, ini tugasnya adalah membuat resume mengenai tugas-tugas seorang guru. Jadi Bapak Ibu membuat ringkasan tentang tugas apa saja yang harus dilaksanakan sebagai seorang guru. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Monggo Ya, silakan selanjutnya, Bu Zara. Nah, untuk materi keempat ini tentang kesediaan, di sini sudah saya buatkan peta konsep, tinggal mengisi gitu ya. Jadi nanti saya kirim filenya, boleh berkelompok, maksimal kelompoknya itu bisa dua saja ya, bisa 2 orang untuk mengerjakan peta konsep ini. Jadi peta konsep ini dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagai guru yang bersedia menjalankan tugasnya, apa saja yang disiapkan ketika menghadapi kondisi pembelajaran pasca pandemi atau pasca daring? Nah, di sini ada 2 yang harus diisi, yaitu strategi pengendalian diri dalam menghadapi situasi tersebut yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau minta di-share PPT-nya boleh. Terus yang kedua, hal yang disiapkan untuk perencanaan pembelajaran pasca daring sebagai guru yang kreatif dan inovatif seperti apa. Peta konsepnya sudah saya buatin, tinggal ngisi 1 apa, 2 apa, dan bisa berkelompok maksimal 2 orang. baik. Terima kasih Mbak Zara. Ya, terima kasih. Ya, mohon izin ya Pak Moderator. Saya Ya, menyampaikan tugas yang tanggung jawab. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwasanya tanggung jawab itu merupakan kesimpulan dari semua materi yang kita sampaikan. So, saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang di sini untuk nanti Bapak Ibu guru tadi memfotokan ketika Bapak Ibu guru mengajar. Nah, nanti fotonya di screenshot ya, atau dikirimkan ke kami melalui Dinamika seperti itu. Terus RPP yang sudah dikerjakan itu kasih sampel aja, dikasih sampelnya, dijajar gitu, kemudian dipotret, kirimkan ke kami. Juga agenda-agenda yang seperti sudah disiapkan untuk perangkat PKKS ya. Nah, seperti itu tugas panjenengan itu nanti silahkan dikirimkan ke kami berupa dokumentasinya aja. Tidak perlu berupa video atau apa, cukup didokumentasikan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. baik. Telah disampaikan seluruh tugas dari setiap materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri pelatihan ini, yakni kita. Jadi kita selaku pelaksana pelatihan kedisiplinan ini meminta kerjasamanya kepada Bapak Ibu Guru SMKS Karya Bakti Tirto Yudo untuk menjalankan tugas atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan batas waktu sampai hari Selasa besok. Bisa Ibu, bisa Bapak Ibu. Mohon izin bisa dimengerti Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan.
atau terkait keberatan, monggo disampaikan. Mungkin sudah sangat lelah Pak Taufik ya dan teman-teman. Ya, Sepertinya kita tutup saja. Sebelumnya saya sampaikan dulu Pak Taufik, saya sebagai Ketua Panitia, Ketua ya, Panitia Pelaksana. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana dari pelatihan kedisiplinan, saya mewakili teman-teman dari Pasca Sarjana Indonesia mengucapkan terima kasih banyak dan atas kerjasama juga perhatiannya. Afiliasi ini semoga bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan panjenengan semua pada umumnya. Semoga kita tetap terjalin silaturahim yang baik ya Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu juga mengerjakan apa yang telah kami berikan tugasnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Billahi taufik wal hidayah waridaya inayah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Arum selaku panitia pelaksana yang di sini adalah ketua pelaksana dari pelatihan kedisiplinan ini yang kami adakan. Terima kasih dan juga terima kasih kepada seluruh panitia, yakni teman-teman mahasiswa MP 2022. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu SMKS Karya Bakti Tirto Yuto yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di tengah-tengah sibuknya mengajar dan aktivitas yang lainnya. Semoga ilmu yang kita dapat pada pelatihan 2 hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada peserta didik, juga kepada lembaga pendidikan kita agar lebih maju dan lebih berkembang lagi setelah adanya pelatihan ini. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan teman-teman dari SMK. Terima kasih Bu Mamika, Pak Ahmad, Bu Oli. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Terima Ya. kasih. Nanti ditunggu door prize-nya, nggih. Nanti door prize-nya insya Allah akan dikirim. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin keluar, Bu. Nggih, monggo silakan. Sukses lagi ya Bu Terima kasih Mamika. Bu Mamika. Ya, sama-sama, Bu. Pak Ahmad Faris Wahyudi dan Bu Olivia Widya. Terima kasih Pak Ahmad. Nggih, sama-sama. Salam Bu. buat guru-guru semua nggih di sana. Nggih, siap-siap nanti saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk Pak Soleh. Terima Apakah masih kasih diri, Pak Pak? Wahyudi Eko. Pak Saleh. Minta tolong recordingnya untuk di stop teman-teman.